Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Hidayat, NIM D 2019-2047, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan melakukan ujian komprehensif. Yang nomor 1, saya akan menjelaskan sedekah tidak termasuk dalam rukun Islam. Yang termasuk rukun Islam adalah zakat. Jadi zakat hukumnya wajib karena di dalam harta kita terdapat 2,5% adalah hak milik orang lain. Sedangkan sedekah hukumnya sunnah dan sedekah tidak hanya berupa materi saja, tetapi akal kebaikan juga sudah termasuk sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 110 menjelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya salatlah dan zakat. Jadi dalam aliran keagamaan yang ada saat ini, ahli sunnah wal jamaah, wahabi, salafi, syiah, jamaah tabligh. Yang pertama adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah yang dulu dengan sekarang memiliki kemiripan dengan ajarannya, yaitu ajaran moderat. Yang kedua, ajaran wahabi memiliki kemiripan dengan ajaran Hawadits yang zaman dahulu karena suka mengkafir-kafirkan orang yang tidak sesuai atau tidak sama dengan ajarannya. Yang ketiga, apabila ajaran Syiah suka sekali mengagung-agungkan sahabat Sayyidina Ali. Jadi itu untuk aliran-aliran yang berada di keagamaan abad 14. Untuk yang nomor 3, saya akan memberikan 3 contoh, yaitu 3 kegiatan di akhir zaman yang sangat sulit ditegakkan adalah: yang pertama, menjadi seorang pemimpin yang menegakkan keadilan tidak berat sebelah, yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Karena pertama, seseorang sudah menjadi pemimpin, maka sangat sulit untuk menegakkan keduanya. Banyak sekali godaannya. Untuk yang kedua, orang yang jujur. Ketika akhir zaman, kita sangat sulit menemui orang-orang yang jujur karena banyak sekali orang-orang yang munafik dan tidak mau bersifat jujur karena takut berada di bawah. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran. Cobaan orang yang menghafal Al-Quran sangat berat. Banyak sekali cobaan yang menimpanya, tergantung bagaimana orangnya saja, akan tetapi kembali ke jalannya atau tidak. Jadi untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan atau membaca bacaan sholat jenazah untuk pria. Mulai dari niat. Terus selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatah fayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa fihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la latifna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Fajr dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin as wasabri wal wad wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidzihid alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yurmadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wasamudal ladzina jabbu sarra bil bad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw bil bilad fa aksaru fiha al fasad wasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tu'ribuna al-yatim wa la tahuduna ala ta'min miskin wa la taquluna turasa ala mama fatuhibbuna ma la yuhibbul jaman kalla idza dzukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan waji ayyaumadi bi jahannam
Yaumaidin yatadzakkarul insanu ma ba'ana lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayaumaidin la azabahu ahad wa la yusikku wasaqahu ahad. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi untuk tajwid ayat 1 yaitu alif lam bertemu huruf ha yaitu qalqalah surah. Untuk ayat 2 matobi'i dan izhar halki. Untuk matobi'i karena huruf ya berharokat panjang, izhar halki karena tanwin bertemu huruf ain. Ayat 3 alim lam syamsiah karena alif lam bertemu huruf sya. Ayat keempat matobi'i karena huruf za berharokat panjang. Ayat kelima matobi'i karena huruf fi bertemu ya sukun da berharokat panjang dan huruf zi bertemu ya sukun. Untuk ayat yang 6 idhar safawi karena mim sukun bertemu huruf ta qalqalah kubra karena huruf za'i sukun di akhir kalimat. Ayat ke-7 matobi'i karena huruf za berharokat panjang. Untuk ayat 8 matobi'i karena ti bertemu ya sukun huruf ha berharokat panjang dan idhar safawi karena mim sukun bertemu huruf ta dan qalqalah sughra karena huruf qaf sukun di tengah kalimat, qalqalah kubra karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Untuk ayat ke-9 matobi'i karena huruf mu bertemu waw sukun zi yang bertemu dengan sukun ya sukun huruf ja berharokat panjang dan selanjutnya qalqalah kubra karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Untuk ayat ke-10 qalqalah kubra karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Ayat 11 matobi'i karena huruf zi bertemu ya sukun qalqalah kubra karena huruf dal di akhir kalimat. Untuk ayat 12 matobi'i karena huruf fa berharokat panjang dan huruf ru bertemu waw sukun qalqalah kubra karena huruf dal di akhir kalimat. Untuk ayat ke-13 idhar safawi karena mim sukun bertemu huruf ro qalqalah kubra karena huruf ba di akhir kalimat. Ayat 14 qalqalah kubra karena huruf dal di akhir kalimat. Ayat 15 ikhfa alqi karena nun sukun bertemu huruf sya. Matobi'i karena huruf za berharokat panjang, qalqalah sughra karena huruf ba sukun di tengah kalimat. Ayat 16 mad jaiz munfasil pada mim dan ba, qalqalah sughra karena huruf ba sukun di tengah kalimat. Ayat 17 matobi'i karena huruf kaf dan lam berharokat panjang. Ayat 18 matobi'i karena huruf lam berharokat panjang. Ayat 19 matobi'i karena huruf lu bertemu waw sukun dan huruf ro berharokat panjang. Ayat 20 at-tabi'i karena huruf bu bertemu waw sukun. Ayat 21 mad jaiz munfasil pada lam. Ayat 22 mad jaiz munfasil pada ja. Ayat 23 iklab karena tanwin bertemu huruf ba. Ayat 24 matobi'i karena huruf ya berharokat panjang. Ayat 25 itu bila guna karena tanwin bertemu lam. Matobi'i karena huruf za berharokat panjang. Ayat 26 matobi'i karena huruf lam berharokat panjang, qalqalah kubra karena huruf za di akhir kalimat. Ayat 27 mad jaiz munfasil pada ya. Ayat 28 matobi'i karena huruf lam ro berharokat panjang, itu digunakan karena tanwin bertemu huruf mim. Ayat 29 qalqalah sughra karena ada sukun di tengah kalimat, matobi'i karena huruf fi bertemu ya sukun. Ayat 30 qalqalah sughra karena huruf da sukun di tengah kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan selanjutnya yaitu hafal surat Alam Nashrah, yaitu Alam Nashrah laka sadrak wa wadahna anka wizra alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Oke, yang selanjutnya saya akan menjawab dari tayamum dan tata cara. Untuk niat tayamum sendiri yaitu nawaitu tayamum lillah istibahati sholati lillahi ta'ala, yaitu apa saja urutannya di tayamum, yaitu siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca atau tempat-tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari
Kedua, telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan bacaan niat. Oke, yang keempat, kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak harus untuk mengusapkan debu pada bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Namun, dianjurkan untuk berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5. Bagian tangan sementara lepaskan cincin bila ada di jari dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu ditengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan di atas tangan kiri. Rapatkan jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari ujung jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Untuk yang keenam, telapak tangan kiri mengusap tangan kanan hingga ke siku, kemudian tangan kanan diputar, diusapkan juga tangan kanan. Yang lain, telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri. Menurut yang ketujuh, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Yang ke-8, setelah tayamum kita dianjurkan juga berbagai ulama untuk membaca doa bersuci, yaitu untuk doa bersuci sendiri, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutahharina wa ja'alni min ibadika sholihina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bacaan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.